sahabat surga. Kita bertemu kembali melalui renungan malam pada malam hari ini. Sahabat surga yang dikasihi Tuhan, seorang petualang bernama Harry yang pernah mengelilingi bumi dengan sebuah kapal layar untuk mengarungi lautan yang luas. Suatu hari dia diwawancarai dengan berbagai pengalamannya dalam perjalanan di tengah samudra yang luas. Di tengah pembicaraannya, sang pewawancara bertanya, "Apakah Anda tahu pengalaman yang paling berbahaya yang harus saudara hadapi saat sedang berlayar? Apakah angin ataupun badai yang kencang dan batu karang yang keras?" Tapi apa yang dijawab oleh Pak Harry sebagai seorang petualang? Bukan itu, tapi yang saya takuti adalah cuaca yang cerah, cuaca yang tenang, dan angin berembus dengan baik dan teratur. Lalu sang pewawancara bertanya, "Kenapa?" kepada sang petualang. Tapi apa jawab sang petualang? Adalah kalau angin yang kencang dan badai yang keras, mungkin aku bisa berpegang kepada tiang layar dari kapal saya. Dan juga batu karang yang teguh, mungkin saya bisa membawa perahu saya, kapal saya untuk melewatinya atau tidak melaluinya. Tetapi kalau cuaca tenang dan cuaca cerah, angin tenang, itu bisa membuat saya jatuh. Karena saat saya merasa tenang, jika ada badai kecil, dan itu bisa mengempaskan saya, membuat saya terjatuh dan ke dalam lautan yang luas, dan hidup saya akan terancam. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kekristenan ternyata tanpa pergumulan dan pencobaan atau ujian sama bahayanya dengan pelayaran dalam cuaca cerah. Ketika suasana aman, ketika perjalanan kita jalan tol, seseorang lebih mudah dijatuhkan. Lebih mudah kita jatuh dalam berbagai pergumulan. Untuk itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai krisis, dan juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Tujuannya supaya kita bisa kuat dan semakin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Mazmur 144 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian, "Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa." Sahabat surga, ternyata Raja Daud sendiri menyadari akan kebenaran firman ini, bahwa ia juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya. Ternyata pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi Raja Daud bukan untuk menghancurkannya, namun membuat dia semakin bertambah kuat, semakin teguh, semakin yakin dan percaya. Kalau tadi dikatakan menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Sahabat surga, mungkin juga saat ini kita sedang mengalami berbagai tantangan pergumulan dalam hidup ini. Tetaplah kita harus mengandalkan Tuhan. Untuk itu kami katakan satu tema yang boleh kita dikuatkan melalui renungan malam ini. Kuat karena pergumulan, kuat karena ujian, kuat karena cobaan. Jadi dengan adanya pergumulan, dengan adanya masalah, dengan adanya pencobaan, kita semakin kuat. Oleh karena
menghadapi berbagai pergumulan ini. Seperti apa yang dikatakan pemazmur tadi, bahwa Tuhan menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Sekalipun kita saat ini sedang mengalami berbagai hal, pergumulan dan masalah ini, yakinlah saudaraku bahwa saudara dan saya sedang diproses oleh Tuhan. Saudara dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu, supaya kita semakin kuat, semakin percaya akan kuasa-Nya, akan penyertaan-Nya, akan perlindungannya dalam hidup kita. Mari perkuat kepercayaan kita lewat janji-janji firman Tuhan, lewat melalui renungan-renungan yang diberikan kepada kita. Mari tetap kita tingkatkan persekutuan kita kepada Tuhan. Doa-doa kita, mari kita membaca perenungan kebenaran firman Tuhan, karena disinilah kita semakin dikuatkan dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Kiranya renungan malam ini menguatkan kita, meneguhkan kita, sekalipun masalah belum selesai, tapi kita yakin Tuhan menjadi kota benteng dan penyelamat dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita. Amin.